Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rimuru Tempest, di mana admin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Bam yang hanya menginginkan wanita yang bernama Rachel. Namun, wanita itu meninggalkannya masuk ke dalam menara untuk mewujudkan keinginannya. Sebelum admin melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan klik tanda lonceng agar teman-teman dapat mengetahui jika admin mengupload video-video baru. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton cerita awalnya, silahkan klik link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, Bam yang lulus mengikuti ujian dari lantai hidden dikirim ke lantai berikutnya. Kemudian, Bam yang sedang pingsan terbangun setelah mendengar suara seseorang yang menggunakan pengeras suara dan mengatakan, "Halo semua peserta irregular yang berhasil sampai ke menara ini. Dengan tulus kami menyambut kedatangan kalian semua di lantai 2. Lantainya Ivan Hill." Lalu Bam terbangun dan berkata, "Di mana aku saat ini? Apa aku masih ada di dalam menara? Di sini terang sekali." Lalu orang tersebut melanjutkan penjelasannya dan berkata, "Ini adalah lantainya Ivan Hill, yang disebut juga sebagai lantai ujian. Karena di sini kami adakan ujian akhir untuk melihat apa kalian pantas naik ke menara. Nah, saya akan jelaskan secara rinci nanti. Sekarang, ayo kita mulai ujian yang pertama. Sudah lama kita melakukan pemanasan. Ujian pertama sangat sederhana. Akan saya jelaskan peraturannya, jadi dengarkan baik-baik." Lalu Bam di dalam hatinya berkata, "Aku baru saja sampai, tapi aku harus lulus ujian ini. Jika tak lulus, aku tak bisa naik ke lantai berikutnya." Lalu orang tersebut kembali melanjutkan penjelasannya. Peraturan ujian pertama adalah sebagai berikut. Ada 400 peserta reguler di sini. Dari 400 akan disaring menjadi 200. Lakukan apapun yang bisa kalian lakukan. Ujian berakhir saat peserta reguler sudah mencapai jumlah 200. Bersiap, mulai. Lalu Bam di dalam hatinya berkata, "Apa maksudnya? Aku memiliki firasat buruk." Lalu tiba-tiba firasat buruk Bam menjadi kenyataan. Tiba-tiba monster muncul dan mengejar Bam. Lalu monster tersebut berkata, "Berhenti di situ orang kerdil. Melarikan diri hanya akan membuatmu capek." Kemudian tiba-tiba monster tersebut menebas Bam dengan pedang. Lalu Bam pun dengan cepat menghindar. Lalu monster tersebut berkata, "Huh, susah, geraknya cepat." Lalu Bam berkata, "Sial, siapa kau?" Kemudian tiba-tiba monster tersebut mati terpanah oleh seseorang dari kejauhan. Kemudian, saat pemanah tersebut membidik Bam yang sedang berlari, tiba-tiba pemanah tersebut mati tertembak oleh seseorang. Kemudian, saat Bam yang sedang berlari berkata, "Agar bisa lanjut ke lantai berikutnya, 400 peserta di sini harus saling bunuh. Aku harus masuk jadi 200 penyintas itu." Kemudian, saat Bam masih berlari, tiba-tiba Bam bertemu dengan monster ras mata banyak. Lalu Bam berkata, "Jika ingin naik ke menara, aku harus bertarung." Kemudian, di suatu tempat terdapat seorang pemuda berambut putih yang bernama Kun. Dia bertemu dengan monster yang berwarna merah. Lalu Kun berkata, "Hei si merah, apa aku bisa tanya sesuatu? Kenapa kau mau membunuhku? Aku tak melakukan apapun padamu." Lalu monster merah tersebut berkata, "Kau tak paham ya? Kita harus saling bunuh. Penyintas yang akan jadi pemenang. Itu inti ujian ini." Lalu Kun berkata, "Ujian itu aku mengerti. Begitu cara pikir orang bodoh ya?" Lalu monster merah dengan wajah kesal berkata, "Apa? Hentikan omong kosongmu. Saatnya bagimu untuk mati. Kau tolol." Lalu monster merah tersebut menyerang Kun dengan pedangnya. Lalu Kun menahan pedang tersebut menggunakan tasnya dan berkata, "Aku tak setuju.
Lalu monster merah berkata, "Sial, tas apa itu?" Lalu Kun berkata, "Saat mendengar peraturan ujian ini, kupikir seseorang akan membunuh 200 peserta agar lulus ujian ini. Dan saat dia membunuh 200 peserta, akan kujadikan yang 200 sebagai teman satu tim. Peraturan tak membatasiku. Ku manfaatkan untukku. Dengan begitu, kau bisa mendominasi dan menguasai." Lalu Kun menyerang monster merah tersebut menggunakan pisau yang dikeluarkan dari tasnya, sehingga membuat monster tersebut tumbang. Kemudian Kun berkata, "Tapi kau bahkan tak layak untuk didominasi." Lalu Kun meninggalkan monster tersebut dan berkata, "Apakah ada yang pantas untuk diajak naik ke menara?" Kemudian, di tempat lain, di tempat seseorang sniper yang menembak pemanah yang sedang membidik bom, sniper tersebut berkata, "Hahaha, satu lagi orang bodoh. Mereka tahu aku yang menembak, tapi tak punya kesempatan sampai di sini. Mereka terlalu sibuk saling bunuh. Beruntung sekali aku dikirim ke tempat dekat bukit seperti ini. Aku tak pantas berada di bawah sana yang hiruk pikuk. Nah, sekarang siapa yang harus kutembak?" Lalu sniper tersebut tanpa sadar bahwa ada monster yang berbentuk buaya datang dan berkata, "Minggir." Lalu sniper tersebut yang masih fokus membidik berkata, "Apa maksudmu minggir? Ini tempatku. Cari tempat lain untuk berjaga." Lalu monster tersebut berkata, "Minggir kau, atau aku akan menyingkirkanmu." Kemudian monster buaya tersebut tiba-tiba menarik dan menghempaskan sniper tersebut dan berkata, "Enyahlah, tempat ini milik para pemburu." Lalu sniper tersebut berkata, "Siapa kau? Tiba-tiba muncul dan merebut tempatku. Apa maksudmu?" Kemudian monster buaya mengambil senjata milik sniper dan berkata, "Apa ini? Coklat batangan?" Lalu tiba-tiba monster buaya membuang senjata sniper tersebut. Kemudian sniper tersebut berkata, "Hei, siapa yang memintamu membuangnya ke jurang? Bajingan kau. Kau tak tahu kan berapa banyak uang yang kukeluarkan untuk senjata itu." Lalu monster buaya tersebut berkata, "Berhentilah mengoceh. Mau bertarung denganku?" Lalu tiba-tiba sniper tersebut kabur dan berkata, "Kau akan dapat ganjarannya buaya. Akan kutembak dirimu tepat di antara dua mata. Tunggu saja." Kemudian monster buaya tersebut dari atas tebing melihat ke arah bawah dan berkata, "Sekarang coba kulihat, apa ada yang layak diburu." Lalu monster buaya tersebut melihat beberapa orang yang sedang bertarung. Lalu tiba-tiba dia merasakan hawa yang sangat kuat dan berkata, "Apa-apaan ini? Kehadiran itu, apakah berasal dari si kadal itu?" Lalu monster buaya tersebut kembali berkata, Bukan dari dia, tapi dari senjatanya. Senjata yang sangat kuat, yang itu akan sulit dibantai. Tunggu, ada sesuatu yang mirip senjata itu di dekat sini." Lalu monster buaya tersebut melihat Bam yang sedang bertarung menggunakan Black Mark dan berkata, "Itu dia." Kemudian di tempat lain, Bam yang sedang berhadapan dengan monster ras mata banyak berkata, "Apa yang harus kulakukan? Monster ini tak menyadari kehadiranku. Kalau dia kutusuk sekarang, mungkin aku bisa menang." Lalu Bam yang bersiap menyerang berkata, "Baiklah, akan kumulai." Lalu tiba-tiba Kun muncul menghentikan Bam dan berkata, "Hei, berhenti. Dengan postur tidak tepat, bahkan anak kelinci pun tak akan bisa kau tangkap. Dan satu hal lagi, ras mata banyak itu lembut hati, jadi mereka tak akan menyerang. Bahkan dalam situasi seperti ini." Lalu monster ras mata banyak pun pergi begitu saja. Kemudian Bam berkata, Terima kasih sudah menghentikanku." Lalu Kun berkata, "Sama-sama. Ras mata banyak tak ada di menara. Kau berasal dari mana? Kau tak tahu tentang ras mata banyak?" Lalu Bam berkata dengan gagap, Aku tak bisa memberitahu hal yang sebenarnya. Ya, susah menceritakannya." Lalu Kun berkata, "Hei,
tak usah memberitahuku kalau kau tak mau. Lalu Kun berkata dalam hatinya, dia tipe jujur. Dia bisa saja berbohong kalau tak mau memberitahuku. Kemudian, Kun yang berencana pergi berkata, nah, kalau begitu, sampai jumpa kalau kau lulus ujian ini. Lalu tiba-tiba ada orang yang berteriak berkata, berhenti. Lalu Kun bertanya kepada Bam, hai rambut hitam, apa kau bawa binatang piaraan? Lalu Bam berkata, apa maksudmu bicara soal binatang piaraan? Lalu Kun berkata, ya, buaya besarnya ada di sini. Lalu monster buaya tersebut berkata, aku bukan buaya, aku sang pemburu, Ragweed Riser. Lalu Kun berkata, wah, buaya yang bisa bicara. Berapa harganya? Lalu monster buaya yang tampak kesal berkata, aku bukan buaya, kau kura-kura kecil pengecut. Aku tak punya urusan denganmu. Aku cuma tertarik pada kura-kura hitam itu. Jangan mengganggu. Lalu Bam berkata, aku? Lalu Kun berkata, si rambut hitam itu kenapa? Lalu monster buaya tersebut berkata, saatnya berburu. Kura-kura hitam itu mangsaku. Menyingkirlah kau kura-kura kecil putih. Lalu Kun berkata, baiklah, bukan urusanku. Aku pergi. Lalu Kun pergi dan berkata dalam hatinya, kenapa buaya ini terobsesi pemuda berambut hitam itu? Orang aneh, tak ada yang istimewa padanya. Kenapa dia dipilih jadi peserta reguler pertama yang diajak dia bertarung? Dia sangat rapuh dan bisa mati kapan saja. Sekarang, aku jadi kepikiran. Kemudian Bam yang sedang berkata, berhenti, tolong berhenti. Tuan Rak, kenapa kau ingin membunuhku? Aku tak punya banyak daging, juga tak begitu lesat. Lalu monster buaya tersebut menunjuk Black Mark dan berkata, senjata itu, aku ingin bertarung dengan senjata itu. Lalu tiba-tiba Kun kembali muncul dan menarik tangan Bam dan berkata, larilah. Kemudian mereka berdua pun kabur dan monster buaya yang makin tampak kesal berkata, dasar kau kura-kura kecil, berhenti, kalian kura-kura keparat. Akan kugoreng kalian dengan tempurung sekalian. Baiklah, part 3 selesai. Sekian, terima kasih.